Dihujani roket, rezim Zionis panik minta ampun. Distrik-distrik jajahan rezim Zionis yang terletak di wilayah utara pendudukan Palestina kelimpungan dan luar biasa panik. Suara sirine tanda bahaya meraung ke seluruh kota ketika roket-roket pejuang Palestina datang menghantam. Dilansir Pars Today, media-media Zionis Kamis melaporkan sebuah rudal menghantam distrik palsu Israel, Shalmi, di utara Palestina pendudukan dan menyebabkan sirine tanda bahaya berbunyi di sana. Kantor berita Syihab mengabarkan media-media Zionis mengatakan sistem pertahanan udara Kuba besi mengalami gangguan sehingga menembakkan dua rudal ke arah target yang tidak dikenal di wilayah Palestina yang dijajah rezim Zionis. Sementara itu, radio militer Zionis mengabarkan Kuba besi diaktifkan untuk mengejar sebuah rudal. Tampaknya rudal tersebut ditembakkan ke arah Shalmi di wilayah Al-Jalil. Kanal 14 televisi kolonial Zionis melaporkan rudal itu ditembakkan dari arah selatan Lebanon ke Al-Jalil. Beberapa permukiman ilegal Zionis yang ditinggal di sana mengaku melihat 3 rudal ditembakkan ke arah mereka. Penduduk Naharia di utara wilayah pendudukan juga mengatakan gedung-gedung di wilayah mereka terguncang akibat serangan rudal dan sedikitnya terdengar 3 ledakan yang tidak pernah mereka dengar selama beberapa tahun terakhir. Pejabat rezim kolonial Zionis meminta para pemukim ilegal untuk tidak keluar dari tempat-tempat persembunyian. Laporan menyebutkan sirine bahaya berbunyi di sejumlah distrik jajahan Zionis seperti Shalmi, Ya'ara, Adamit, Evaim, dan 6 distrik lainnya. Televisi kolonial Zionis Kan 11 mengatakan intensitas serangan rudal kali ini luar biasa jika dibandingkan perang Lebanon kedua. Menurut stasiun televisi Kanal 14 milik rezim kolonial Zionis, dalam 10 menit 100 rudal ditembakkan ke distrik-distrik jajahan rezim Zionis dan sampai saat ini serangan masih terus berlanjut. Pasukan pertahanan Israel mengumumkan serangan ke Gaza, Palestina pada Kamis malam, tak lama setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membuat pernyataan video yang menyebut bahwa musuh negaranya akan membayar harga untuk setiap agresi. Mengutip Al Jazeera, serangan militer Israel diikuti oleh laporan ledakan di Gaza saat pesawat tempur terbang di langit Gaza. Meskipun sejauh ini tidak ada korban atau cedera yang dilaporkan, tetapi beberapa lokasi menjadi sasaran serangan rudal. Ledakan tersebut juga memporak-porandakan lahan pertanian di Beit Hanoun di jalur Gaza Utara dan 2 lokasi di selatan kota Gaza. 2 lokasi tersebut yaitu lahan pertanian di timur lingkungan Al-Zaitun dekat kota Gaza dan 1 lokasi lainnya di timur Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Militer Israel mengatakan pihaknya telah menyerang 2 terowongan dan 2 fasilitas senjata di Gaza. Sumber berita AFP mengatakan sumber keamanan Palestina mengindikasikan bahwa tempat pelatihan Hamas juga terkena serangan tersebut. Di Twitter, pasukan pertahanan Israel juga mengatakan bahwa sirine serangan udara juga terdengar di Israel Selatan. Netanyahu dilaporkan dalam rapat kabinet keamanan saat serangan udara itu terjadi. Di antara topik yang didiskusikan adalah laporan tentang tembakan roket yang baru-baru ini diterima Israel. Setelah pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan singkat tanggapan Israel malam ini dan seterusnya akan mendapatkan harga yang mahal dari musuh kita, ujarnya dikutip Jumat. Israel menyalahkan kelompok Palestina Hamas atas serangan roket tersebut. Sementara itu, Hamas menanggapi serangan udara dengan pernyataan, "Kami menganggap pendudukan Zionis bertanggung jawab penuh atas eskalasi yang parah dan agresi mencolok terhadap jalur Gaza dan atas konsekuensi yang akan terjadi di wilayah tersebut." Serangan di Gaza yang menjadi daerah kantong Palestina yang diblokade di pantai Laut Mediterania terjadi setelah militer Israel mengatakan bahwa roket telah ditembakkan dari jalur itu ke Israel Selatan selama 2 hari berturut-turut. Selanjutnya, hari Kamis waktu setempat, Israel mengklaim telah menerima tembakan roket dari Lebanon untuk pertama kalinya sejak April lalu. Ke-34 roket yang dilaporkan merupakan yang terbesar sejak perang 34 hari Israel dengan pasukan Hizbullah pada tahun 2006. Sedangkan kantor berita nasional Lebanon mengatakan Israel merespon dengan menembakkan semburan artileri ke seberang perbatasan. Tidak ada korban yang dilaporkan di sana meskipun layanan darurat Israel mengklaim seorang pria terkena pecahan peluru dan seorang wanita terluka saat mencari perlindungan. Netanyahu mengeluarkan pernyataan di Twitter sebelumnya pada hari Kamis yang mengumumkan Israel akan melumpuhkan musuh-musuhnya setelah tembakan roket. Dia menambahkan bahwa ketika diuji, seorang Israel akan bersatu dan mendukung tindakan IDF dan pasukan keamanan lainnya untuk melindungi negara kita dan warganya.